Halah, vaksin-vaksin. Benda haram kok mau suntikin ke rakyat? Enak aja. Mana PPKM diperpanjang mulu. Gimana sih pemerintah? Marah-marah mulu. Kamu tahu nggak, setelah PPKM ini, kasus COVID di Indonesia makin menurun. Ini lagi bilang vaksin haram. Kamu nggak tahu kan kalau vaksin udah dapat sertifikat halal dari MUI? Alah, sok tahu kamu. Makanya, main-mainlah ke posko kelurahan. Apaan tuh? Nah, itu kebetulan Pak Lurah lewat. Biar lebih jelas, mending kita tanya aja langsung sama Pak Lurah. Permisi Pak Lurah. Lagi pada ngapain nih? Loh, ini mana masker ini? Lupa, Pak. Ada apa nih manggil saya? Tolong jaga jarak dong, sesuai prokes. Jadi gini Pak, dia masih kurang informasi perihal COVID. Udah gitu, mudah banget percaya lagi sama berita bohong di internet. Waduh, bahaya itu. Lebih baik cari info yang pasti-pasti aja, Mas. Kan sudah ada posko kelurahan. Posko kelurahan? Apaan tuh, Pak? Posko kelurahan itu pos komando yang dibentuk dengan tujuan untuk menjalankan mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan PPKM di tingkat kelurahan. Posko ini diketuai oleh lurah, dibantu oleh aparat kelurahan, Satlinmas, Babinsa, Babin Kamtipmas, dan tokoh masyarakat. Posko kelurahan memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Pencegahan, 2. Penanganan, 3. Pembinaan, 4. Pendukung. Waduh, banyak banget, Pak. Jangan dilihat banyaknya, Mas, tapi lihat fungsinya. Sini saya jelaskan. Yang dimaksud fungsi pencegahan adalah posko kelurahan melaksanakan pemantauan penggunaan masker dan ketersediaan tempat mencuci tangan di ruang publik wilayah kelurahan. Selain itu, posko kelurahan juga melaksanakan pembatasan kerumunan dan keluar masuk penduduk di wilayah kelurahan. Dan melaksanakan pemantauan isolasi mandiri bagi kasus suspek atau kontak erat di wilayah kelurahan. Serta melaksanakan pendataan masyarakat yang sudah atau belum divaksinasi di wilayah kelurahan. Sementara itu, untuk fungsi penanganan, posko kelurahan bersama instansi terkait melaksanakan kegiatan penemuan kasus suspek COVID, pelacakan kontak erat dengan pasien COVID, dan pemantauan isolasi kontak erat dengan pasien COVID. Selain itu, posko kelurahan juga melakukan tes awal atau entry test dan tes akhir atau exit test bagi kontak erat COVID. Melakukan pelaporan data harian dan mingguan penambahan kasus positif, serta melaksanakan kegiatan pendataan dan pelaporan capaian target tes berdasarkan tingkat positivity rate mingguan, dan melaksanakan kegiatan analisis dan pelaporan data perubahan zonasi, penurunan atau peningkatan di wilayah kelurahan. Lalu pada fungsi pembinaan, posko kelurahan melaksanakan sosialisasi tentang 5M dan melaksanakan kegiatan sosialisasi program vaksinasi kepada masyarakat di wilayah kelurahan. Dan terakhir adalah fungsi pendukung. Posko kelurahan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pemantauan tingkat kegawatan pasien positif yang melakukan isolasi mandiri. Melaksanakan koordinasi dalam pembatasan kerumunan dan atau penutupan tempat atau lokasi. Dan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan sosialisasi 5M dan program vaksinasi. Selanjutnya, posko kelurahan juga melaksanakan koordinasi pendataan tempat usaha yang tutup karena pandemi COVID-19. Dan melaksanakan koordinasi pendataan penduduk yang terkena pemutusan hubungan kerja karena pandemi COVID-19. Serta melaksanakan pendataan jumlah warga atau rumah tangga penerima bantuan di tingkat kelurahan. Wah, banyak banget, Pak. Itu biayanya ditanggung siapa, Pak? Baik, mengenai pembiayaannya,
pemerintah sudah menyediakan anggaran untuk pembiayaan pelaksanakan ketertiban dan keamanan, pembiayaan penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19, serta pembiayaan pemulihan ekonomi masyarakat. Pembiayaannya itu dibebankan pada APBD dan APBN sesuai kebutuhan, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing tingkat pemerintahan. Repot banget Pak Lurah. Itu yang ngerjain orang kelurahan semua, Pak? Tentu enggak, Mas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, posko kelurahan melibatkan peran aktif masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan kelurahan seperti RT, RW, Karang Taruna, PKK, dan lainnya. Nah, dalam pelaksanaan posko kelurahan tersebut berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 di tingkat kecamatan, dan serta berjenjang koordinasi dengan Satgas COVID-19 Kabupaten Kota, Satgas COVID-19 Provinsi, hingga Satgas COVID-19 tingkat nasional. Kalau boleh tahu, nanti laporan ke Satgasnya gimana Pak Lurah? Selama PPKM kan ada larangan untuk keluar daerah, Pak. Gak perlu keluar kota segala kok. Untuk pelaporan kinerja bisa disampaikan melalui SIMPL atau Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kelurahan. Jadi, kewajiban tiap daerah adalah aktif melakukan perbaikan data. Hal ini bertujuan untuk mendorong kabupaten atau kota melakukan perbaikan data terkait COVID-19 secara faktual. Wah, mantap juga sistemnya, Pak. Simple. Nah, iya dong, simple seperti namanya. Posko kelurahan juga merupakan wujud nyata sinergitas dan kolaborasi lintas stakeholder sebagai salah satu upaya mempercepat penanganan pandemi COVID-19. Nah, terus kalau misalkan di daerah kita ada yang kena COVID, gimana Pak? Baik, jadi begini. Masyarakat yang terinfeksi COVID-19 dapat langsung melapor ke posko kelurahan untuk mendapatkan fasilitasi penanganan dari pemerintah, baik melalui tempat isolasi terpusat yang telah disediakan di kelurahan maupun di tempat isolasi terpusat lainnya. Tuh kan, apa aku bilang? Main-mainlah makanya ke posko kelurahan, biar informasi yang kamu dapat bukan info kaleng-kaleng. Betul itu. Keberhasilan PPKM ditentukan dari kepedulian dan kesadaran serta partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Satgas COVID-19, angka pertumbuhan kasus positif pada awalnya sangat tinggi. Namun, berkat upaya bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, TNI atau Polri, dan masyarakat, melalui penerapan kebijakan PPKM Mikro yang dibarengi dengan pemberian vaksin kepada masyarakat, kecenderungan angka kasus positif COVID-19 terus mengalami penurunan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Gimana Mas? Paham nggak? Penjelasan Pak Lurah udah lengkap banget loh, ngalahin berita hoax yang Mas baca tadi. Oh, gitu. Paham Pak Lurah, ternyata posko kelurahan selengkap itu ya. Mari kita lawan bersama COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan 5M dan vaksinasi. Untuk Indonesia lebih baik, bersama kita bisa.